Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Puji syukur subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali di dalam kegiatan literasi bersama Perpustakaan SMP IT Rahmania. Ya, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, ya, Pak Muhammad Yusuf MPD, ya, selaku kasih kurikulum dan penilaian SMP Dinas Pendidikan Kota Depok. Ya, gimana kabarnya Pak Yusuf? Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan kami di forum ini, forum literasi yang tentunya di forum ini mudah-mudahan bisa sama-sama saling berbagi ya, dan khususnya di kesempatan hari ini kita mungkin akan banyak mendapatkan masukan, mendapatkan ilmunya dari Pak Yusuf terkait dengan judul kita pada hari ini, yaitu Unboxing Education During Pandemic, What's Next gitu ya. Hari ini kita mengambil khusus judul untuk lebih memahamkan kondisi kita yang saat ini sedang pandemik, dan juga apa yang harus kita lakukan ya saat pandemik ini ataupun juga nanti setelah pandemik ini selesai gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di sini gitu ya, untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan ya bahwa kita nanti akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Mungkin sedikit saya cerita gitu ya, di awal-awal pandemi ini, ketika awal-awal pandemik ini kemudian muncul ya di tengah-tengah kita ya di Indonesia, saat itu saya perlu memahamkan kondisi ya gitu. Ini sebetulnya kondisi kita sedang apa sih gitu. Karena kalau kita tidak tahu kondisi kita apa, akan sangat sulit buat kita untuk melangkah gitu ya. Maka yang bisa saya lakukan pendekatan pada waktu itu adalah mengambil pola pendidikan yang dilaksanakan oleh PBB pada saat tanggap darurat atau bencana gitu ya. Jadi ternyata pada waktu itu PBB itu sebetulnya punya lembaga edukasi gitu ya, untuk menangani pendidikan-pendidikan di lokasi bencana. Yang sangat ekstrim adalah bencana peperangan gitu. Jadi tetap saja walaupun kondisi peperangan gitu ya, salah satu lembaga ini concern dengan pendidikan. Dan saat itulah kemudian saya coba pelajari dokumennya gitu ya, bagaimana sih melaksanakan pendidikan saat bencana gitu. Karena ini kita harus pahami bahwa ini adalah kondisi bencana gitu ya. Nah, tentunya juga masing-masing, terutama mungkin dari Dinas Pendidikan juga sedang mempersiapkan gitu ya, bagaimana pola pendidikan yang bencana ya seperti apa gitu. Karena memang dulu sedikit pengalaman ketika menangani pendidikan waktu di Aceh ya, alhamdulillah sempat punya kesempatan ketika terjadi tsunami di Aceh bisa memberikan edukasi, atau karena kita konsen di pendidikan pada waktu itu bagaimana mendirikan sekolah-sekolah yang memang khusus bencana. Yang intinya pada akhirnya itu out of box dari kurikulum Pak Yusuf gitu. Nggak lagi bicara kurikulum gitu ya gitu. Jadi udah benar-benar ekstrim banget gitu ya. Apa aja yang bisa dilakukan untuk memberikan pembelajaran gitu. Nah ini kalau saya lihat mungkin belum sangat ekstrim ya gitu ya, kurikulum yang dibuat gitu ya untuk kondisi bencana. Karena kalau dalam pemikiran saya sebetulnya yang paling penting itu nanti adalah pemulihan ya gitu. Jadi kalau sekarang ini ada istilah new normal gitu ya buat kondisi gitu. Kalau menurut saya sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pemulihan pendidikan gitu ya gitu. Jadi bukan pendidikan yang lagi new normal gitu ya. Karena kan kalau dalam dokumennya PBB itu pada waktu yang saya baca ada yang namanya loss academic gitu ya gitu. Berarti ada kondisi di mana
pemulihan akademik gitu kan gitu ya, sebelum ngegaspol lagi gitu ya gitu. Jadi kalau istilahnya mungkin ada pasca trauma dulu gitu ya, sebelum memang kita memberlakukan new normal. Nah ini sedikit pengantar dari saya gitu ya, mungkin nanti Pak Yusuf bisa memberikan ide-ide yang luar biasanya kepada kita, apa yang harus kita persiapkan gitu ya untuk pendidikan kita saat ini dan juga mungkin nanti yang akan datang gitu ya. Baik, mungkin tadi Pak Yusuf sudah menyiapkan presentasinya atau share presentasinya. Silakan Pak Yusuf, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk melakukan kegiatan ini. Silakan Pak Yusuf. Ya baik, terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Maulana dari SMPT Rahmaniyah selaku pengurus mungkin eksekutif ya, CEO lah, bagian dari CEO-nya Rahmaniyah. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di room ini, baik dari SMP Rahmaniyah maupun juga dari sekolah lain di Kota Depok. Tentu yang pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih bisa bertemu muka, bermuwajahah walaupun via sambungan udara ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan tentu saja nikmat iman Islam bagi yang beragama Muslim. Ya. Hari ini ada judulnya menarik nih. Saya baca judulnya cukup menantang. Ini judulnya udah menantang nih, menantang untuk orang berpikir ya. Jadi tentang unboxing ya, education during the pandemic. What's next? Kira-kira berikutnya gimana nih? Kira-kira mau apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share sesuatu yang sudah coba saya susun. Kita berbagi saja Bapak Ibu, berbagi saja. Kemudian nanti silahkan dikritisi, kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana proses pendidikan ini yang memang sudah berjalan di Kota Depok bisa berjalan lebih baik lagi. Ya mungkin sebelum saya mulai kepada materi yang akan saya sampaikan, tadi pagi saya menerima tim dari DPRD Kota Purwakarta, ya. Dan begitu mereka ke Depok, terus terang wajah mereka tuh wajah begini, wow, gitu. Oh Depok, luar biasa. Jadi saya menangkap wajah seperti itu yang mereka sampaikan ke kita. Artinya kita di mata mereka itu kelihatan sudah cukup mumpuni, walaupun kenyataannya tidak juga seperti itu. Tapi itulah pandangan pihak luar yang diberikan ke kita di Depok ya. Ini merupakan tantangan juga buat kita gitu. Ketika ada orang yang merasa bahwa kita sudah dianggap sudah lebih baik, barangkali kita tidak boleh berpuas diri karena saya yakin masih banyak kekurangan yang harus kita penuhi dan kita benahi bersama. Tadi pertanyaannya justru banyak di bidang pendidikan karena mereka dari DPRD di komisi apa saya lupa ya komisi apa. Mereka memang konsen di bidang pendidikan ya. Tapi ketika kita mulai menguraikan materi kita di Kota Depok, makin banyak lagi pertanyaan, makin banyak tahu mereka tentang kita dan mereka tentu ingin juga banyak belajar dari kita. Tentu sekali lagi ini tidak membuat kita langsung harus berpuas diri ya, karena memang masih banyak yang harus kita benahi. Baik, selanjutnya saya mohon nge-share ini sudah terlihat Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ini saya berikan judul pendidikan masa pandemik dan tantangannya. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusuf, MPD, Kasih Kurikulum dan Penilaian, bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Depok. Yang pertama saya akan sedikit menyinggung tentang pembelajaran interaktif. Kita semuanya sudah tahu dan sudah paham. Ini hanya sekedar saling mengingatkan saja bahwa salah satu penyebab siswa merasa bosan belajar di rumah adalah pembelajaran yang monoton. Kondisi pembelajaran semasa pandemi menantang guru agar bisa membuat dan mempertahankan kelas daring tetap interaktif. Ini tantangan yang pertama, Bapak Ibu. Sebagai guru, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika terjadi BDR, belajar dari rumah,
maka kondisi pembelajaran yang monoton itu akan merupakan tantangan bagi Bapak Ibu guru, itu sudah pasti. Ya. Jadi tantangan yang pertama adalah bagaimana mempertahankan kelas daring itu tetap interaktif. Ya. Kemudian kita lihat di bawah, pembelajaran interaktif lebih menekankan pada penggunaan memberikan materi presentasi kepada siswa. Nah, di sini ada kuncinya, siapkan kuisnya, pollingnya, brainstormingnya mau ditaruh di mana. Open-ended question-nya di mana. Masukkan juga ke dalam presentasi. Jadi, tentu ketika terjadi kelas interaktif, dan kita pengen interaktif, tapi secara daring, maka desain daripada pembelajaran Bapak Ibu sudah harus dirubah, sudah tidak sama lagi. Jadi sekali lagi di sini contoh ini tidak harus semuanya muncul ya. Kuisnya ada di mana, brainstormingnya di mana, kemudian open edit question-nya ada di mana, kapan kita mulai bertanya di awal pembelajaran atau di tengah atau di akhir kah? Silakan dibuat variasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran kita. Harapannya nggak ada anak lagi tidur Bapak Ibu ketika sedang mengajar karena bosan. Dengar kita seperti ceramah di radio, bahasanya datar, tidak jelas yang disampaikan, tidak mudah dipahami oleh mereka, misalnya seperti itu, menjadi sebuah tantangan. Ini saya mensitir dari Confucius ya. Ini sering kita dengar ya, cuma saya mengingatkan kembali bagaimana belajar itu bisa nempel di anak, maka ini, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Jadi tentu ketika kita ingin agar semuanya bisa dipahami, maka kita tidak bisa hanya mendengar saja. Tidak juga bisa hanya mengandalkan penglihatan, tapi kita harus melakukan sesuatu. Ini berlaku bukan cuma buat siswa, akan tetapi juga buat guru. Ketika Bapak Ibu guru mendapatkan materi misalnya kan, sekedar mendengarkan, mungkin Bapak Ibu akan lupa. Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan, mungkin Bapak Ibu ingat, tapi tanpa melakukan, mempraktekkan, maka mungkin semuanya akan buyar, tidak akan juga kita dapatkan. Baik, berikutnya bagaimana cara mempertahankan pembelajaran yang interaktif? Ini ada 4. Boleh tambahkan Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu silakan. Pertama, fokus di satu topik atau skill. Memang ini menjadi sebuah problematik tersendiri. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sedang mengajar, coba pilih satu topik yang memang dari sekian banyak materi, KIKD barangkali yang sama Bapak bicarakan di satu pertemuan. Coba pilih satu topik atau skill yang mungkin paling menarik, yang paling mudah untuk disampaikan. Bapak Ibu, kewajiban kita untuk menyelesaikan kurikulum di masa pandemi tidak ada. Tidak berarti kemudian kita dengan seenaknya juga ya, kalau gitu kita nggak ada tuntutan dong, tidak juga. Tetap harus ada ya. Kemudian bagi waktu serta aktivitas dalam belajar agar saya fokus dan lebih mengikuti materinya. Ini sekali lagi tergantung kepada bagaimana Bapak Ibu mengatur ya kondisi pembelajaran. Kemudian memikirkan bagaimana siswa berdiskusi dalam grup maupun kelas. Jadi kalau kita hanya satu arah saja Bapak Ibu, monoton sekali. Siswa hanya mendengarkan, melihat, mengamati, ya, tanpa mereka diberikan waktu kesempatan untuk berdiskusi. Maka silakan dibuka di sini. Mungkin pertanyaan open atau ended tadi questionnya bisa dimunculkan di sini untuk menantang mereka untuk mengeluarkan ide-ide yang dimiliki oleh siswa. Nomor 4, usahakan materi presentasi memiliki visual yang enak dipandang. Ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Visual itu akan betul-betul mewakili ketertarikan seseorang. Ya bukti fisik sajalah, kalau kita di jalan melihat yang menarik dengan tidak menarik akan beda kesannya, kan seperti itu. Jadi 4 ini boleh Bapak Ibu tambahkan berdasarkan pengalaman masing-masing bagaimana caranya agar interak ini bisa berjalan. Saya mengambil quote the right man behind the gun. Artinya orang yang tepat di balik senjata yang memang ada di sana. Senjatanya bagus, hebat, sistemnya oke, tapi ketika orang yang melaksanakannya tidak oke, tentu tidak akan berhasil juga Bapak Ibu. Jadi saya melihat bahwa keberhasilan pembelajaran kita ini sepenuhnya berpulang kepada Bapak Ibu guru. Ya, sehebat apapun sistem yang diberikan, kalau yang membawakannya Bapak Ibu gurunya tidak mampu untuk membawakan dengan yang baik, maka tentu tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Berikutnya, Bapak Ibu, ini saya menyebutnya pandemik 4 kuadran. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa ini? Pandemi COVID ini Bapak Ibu sudah memporak-porandakan ya semua segi kehidupan. Tapi kita yakinkan bahwa kalau kita bisa melewati dengan baik, maka masyarakatnya akan lebih tangguh. Seperti yang Pak Maulana sampaikan tadi, pengalaman di Aceh ya, di luar barangkali.
memang ketika kondisi sekarang kita seolah jadi mundur ya, seolah jadi mundur. Tapi yakin ketika ini sudah bisa kita lewati, mungkin kita akan bisa melesat lebih jauh lagi. Jadi tetap ada hikmahnya. Mungkin kita mundur 2 langkah, tapi bisa kita justru maju 4-5 langkah. Sama orang kena COVID, Bapak Ibu, begitu kena COVID saya berkurang 2 kilo, ternyata begitu selesai COVID naiknya malah 4 kilo. Nah itu contohnya kira-kira begitu. Berkah tuh Pak Yusuf namanya. Kelebihan berat badan yang tadinya kekurangan gitu. Oke, kurang yang pertama adalah orang tua berperan sebagai guru. Faktualnya demikian, Bapak Ibu. Sehingga komunikasi antara orang tua itu mau tidak mau harus intens. Kemudian orang tua interaksi dengan guru juga mau tidak mau juga harus dilakukan untuk mengklarifikasi tugas misalnya, ya. Kemudian pendidikan karakter juga mau tidak mau orang tua harus lebih berperan lagi. Kalau selama ini mereka mungkin merasa bahwa ketika pagi-pagi anak berangkat sekolah semua urusan diserahkan ke sekolah, maka sekarang tidak, ya. Mulai dari pembelajarannya sampai kepada pendidikan karakternya itu mau tidak mau menjadi tanggung jawab orang tua, lebih besar lagi sekarang. Memang kewajiban mereka untuk menanamkan dari sejak dini ya. Tapi selama ini ketika KBM berjalan tatap muka, mereka cenderung ketika anak berangkat ke sekolah maka mereka sudah menyerahkan masalah pendidikan karakter kepada sekolah ya. Nah kemudian kemudahan yang kedua adalah siswa melaksanakan belajar mandiri. Di sini seperti sampai saya mengatakan generasi hebat ini akan muncul Bapak Ibu ketika bisa melewati masa-masa krisis. Kalau anak kita sukses melewati masa-masa sekarang dengan pandemi COVID ini, maka yakin bahwa nanti dia justru akan bisa memunculkan prestasi lebih baik lagi. Kemudian siswa sendiri tentu ada usaha mereka untuk dengan keras menunaikan mengerjakan tugas dan kewajiban meski dengan kondisi minimum sekali namanya bimbingan dari gurunya. Di satu sisi siswa lebih punya banyak kesempatan untuk berkreasi dan mengolah waktu secara mandiri. Ini kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga, guru mengkomunikasi kemajuan siswa bisa lewat media sosial. Ini kemajuan yang luar biasa. Bapak Ibu sekarang dulu mungkin yang Bapak Ibu guru yang gaptek gadget, sekarang tidak boleh gaptek gadget lagi. Selain IT tentunya masalah komputer harus kita kuasai. Maka zaman sekarang minimal Bapak Ibu medsos harus Bapak Ibu ikuti. Kenapa? Karena banyak sekali media materi-materi ataupun penyampaian komunikasi yang bisa kita sampaikan melalui media sosial. Ada kesempatan juga guru untuk mengembangkan dirinya, kemudian guru juga akan aktif mencari sumber belajar dan dia akan semakin terbuka pikirannya untuk terhadap kemudahan berbagai macam teknologi. Jadi di guru ini juga akan kelihatan nanti akan tersaring sebenarnya. Ketika terjadinya pandemik akan tersaring dengan sendirinya guru-guru yang memang qualified dalam tanda kutip ya dengan yang tidak qualified. Tidak qualified dalam artian ada guru yang memang sudah merasa saya mah cukup sampai di sini saja seperti itu. Jadi saringannya akan lebih ketat, akan lebih kelihatan, akan lebih jelas. Beda halnya pada saat kita tatap muka, Bapak Ibu, tidak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau dengan sistem seperti ini akan mudah kelihatan ya bagaimana kualitas guru, kualitas seorang pengajar dalam melakukan pembelajarannya. Kemudian ukuran yang keempat adalah masyarakat. Tentu masyarakat menjadikan platform belajar di situasi tidak normal saat ini. Bapak Ibu, bagaimanapun dengan kondisi sekarang, mau tidak mau masyarakat berperan. Dunia usaha juga berperan. Ya, contoh dulu Zoom kita nggak tahu tuh tentang Zoom, Webex, ya, atau Google Classroom misalnya yang jarang-jarang kita sentuh gitu misalnya. Ya, tapi mau tidak mau dengan kondisi sekarang, ya, maka masyarakat pun harus terlibat menyediakan platform belajar yang tentu saja tidak lepas daripada unsur bisnis juga bagi memang masyarakat yang mengembangkan ini sebagai bagian daripada bisnis. Tapi pun tidak juga seperti itu karena bagaimanapun juga masyarakat sebagai bagian dari society di lingkungan kita, mereka harus banyak peran terhadap situasi pandemi COVID sekarang. Baik, Bapak Ibu, ini 5 langkah yang harus dilakukan oleh sekolah. Ya. Nanti sesuaikan saja. Saya kira ini saya mengambil contoh yang saya dapatkan ya. Pertama dengan kondisi sekarang, maka lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar selaras dengan situasi dan kondisi baru. Untuk masalah pembelajaran, kita sudah menyiapkan kurikulum khusus di masa pandemi, Bapak Ibu. Jadi silakan dari situ arahkan target mana yang mau kita sampaikan, mau sampai di mana kita, lalu sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah, ya. Bagaimana mencapai target tersebut dengan kondisi yang ada, kira-kira gambar seperti itu. Kemudian identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.
Setiap sekolah punya kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu. Pasti akan seperti itu kondisinya, ya. Oh, silakan identifikasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah, ya, di mana sumber daya yang kira-kira bisa dioptimumkan, dimaksimalkan. Mungkin ada sumber daya yang masih kurang. Bagaimana dengan sumber daya yang kurang ini, tapi tetap bisa dioptimalkan, ya. Katakanlah anak yang memang kalau bicara anak ini contoh ya, ini bicara sumber daya tapi kita bicara anak. Ketika anak itu memang bakatnya 10, kita yakinkan bahwa dia bisa mencapai nilai 10. Tapi ketika anak yang memang kita tahu bakatnya mungkin hanya sampai angka 7 saja. Nah, kita bagaimana caranya dia mencapai angka 7 tersebut, jangan sampai cuma sampai angka 5. Berarti kalau dia sampai angka 5 tidak optimal, artinya kemampuan dia yang 2 itu belum tercapai, ya. Kemudian petakan situasi dan kondisi masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning sebagaimana dirancang. Nah, jawaban berikutnya Bapak Ibu adalah tentang blended learning. Ini nanti yang akan kita bahas di berikutnya. Apa itu blended learning? Karena bagaimanapun Bapak Ibu, nanti ketika situasi baru, di semester baru, tahun ajaran baru misalnya, ketika boleh tatap muka, mau tidak mau di awal tetap kita akan menggunakan blended learning. Ini akan menjadi jawaban berikutnya, bagaimana proses pendidikan akan ke depan. Kemudian kajilah gap antara kebutuhan dan ketersediaan untuk menyusun langkah strategis dan operasional yang perlu sudah dilakukan. Gap itu adalah celah, selisih, ya, selisih antara fakta di lapangan dengan harapan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya antara harapan yang kita inginkan dengan fakta di lapangan itu akan semakin minimalis, semakin terjadi pendekatan sehingga jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga gap tersebut tidak terlalu lebar. Atau jika memungkinkan bahkan tidak ada gap sama sekali antara kebutuhan dengan ketersediaan, ya. Tentu sekali lagi ini sekolah yang paling tahu dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Yang kelima adalah eksekusi langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak eksternal yang peduli mengenai pendidikan. Bapak Ibu, sekarang ini terbuka kemungkinan kita untuk kerjasama dengan pihak yang lain. Jangan cuma mengandalkan sumber daya yang ada di sekolah. Silakan, mungkin orang tua yang memiliki kemampuan lain, memiliki link yang lebih bagus untuk bisa membantu sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sekolah, kenapa tidak gitu? Ataupun perusahaan memanfaatkan CSR perusahaan yang memang Bapak Ibu secara pendekatan punya kenalan. Jadi di sini nomor 5 diantaranya adalah bagaimana Bapak Ibu membangun link dengan berbagai lini, tidak cuma tentu kepada masyarakat, perusahaan, lingkungan. Kalau Bapak Ibu punya link di luar negeri, kenapa tidak? Yang bisa membantu sekolah mencapai prestasi yang baik dalam menghadapi COVID-19 ini gitu. Ya. Saya quote sedikit dari Albert Einstein, education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Jadi belajar itu bukan tentang belajar tentang fakta-fakta. Pendidikan itu bukan tentang belajar fakta-fakta Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita melatih pikiran kita untuk berpikir. Itu kata Albert Einstein. Berikutnya blended learning. Apa sih blended learning ini? Nah, ini merupakan jawaban yang mungkin akan kita lakukan nanti pada saat di semester 1 ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan karena sekarang pun sudah ada sekolah yang tatap muka ya. Blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis atau bisa disebut pembelajaran campuran. Sesuai dengan namanya blender ya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita dengar kata blender, itulah blender itu kerjanya apa? Mencampurkan. Jadi kalau blended learning kira-kira pembelajaran campuran. Nah, kekurangan belajar dalam kelas cenderung terbatas dengan tempat dan waktu, yakni hanya bersumber dari sekolah saja, hanya pada jam-jam tertentu saja. Tapi kelebihannya, ketemu dengan guru dan siswa dapat mendapatkan feedback langsung dari guru atas pencapaian yang sudah mereka lakukan, atas persoalan yang mereka dapatkan, mereka langsung bisa mendapatkan solusinya saat itu juga. Karena ada guru tempat mereka bertanya secara tatap muka. Begitupun sebaliknya, belajar menggunakan internet memang tidak terbatas tempat dan waktu. Tapi peserta tidak langsung mendapatkan feedback dari guru dan cenderung mengalami salah pengertian. Ini miss yang terjadi ketika kita menggunakan internet saja, melalui daring saja. Jadi, blended learning merupakan sebuah jawaban sebenarnya, agar keduanya ini bisa berpadu dan menghasilkan tentu solusi yang terbaik. Keuntungan blended learning, pertama fleksibel. Tentu siswa tidak harus datang ke kelas, belajar bisa lakukan lewat internet.
dan mereka bisa melakukan pembelajaran di mana saja, ya. Dan tentu saja ini merupakan salah satu sisi yang apa namanya, yang utama dari blended learning, ya, fleksibilitas. Kemudian hemat biaya dan waktu. Tentu pelajar tidak harus siswa ke sekolah, ya, tidak harus punya buku fisik, walaupun kita sudah difasilitasi tentunya oleh negara melalui APBN bahwa sekolah tetap harus membeli buku-buku perpustakaan. Jadi ini karena ini program perpustakaan ya, Pemoulana nih. Jadi sebenarnya saya kira ini bisa menjadi solusi yang baik. Tetap anak juga mendapatkan buku, walaupun juga mereka bisa mendapatkan materi yang ada di internet melalui PDF yang mereka bisa buka kapan saja. Kemudian hemat waktu karena mereka tidak harus juga mengeluarkan biaya untuk datang ke sekolah, ya. Hemat waktu juga, mereka tidak perlu mengambil waktu untuk ke sekolah, hemat biaya kalau mereka harus mengeluarkan ongkos ke sekolah. Kemudian materi yang interaktif. Materi pembelajaran yang disajikan lewat internet dibuat menjadi media interaktif agar lebih mendetail dan menarik perhatian peserta. Bapak Ibu, blended learning akan memberikan kesempatan kepada guru untuk berimprovisasi, untuk bisa mengembangkan kemampuannya di dalam mengembangkan materi pembelajaran. Memang ada bermacam-macam tipe ya. Jadi contoh nih, ketika kita sedang membuat YouTube channel, tidak diduga ternyata banyak sekali guru yang punya kemampuan yang sangat baik ketika menyampaikan atau membuat video pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri, dengan diedit sendiri, diselesaikan sendiri, tapi mereka menunjukkan hasil yang sangat positif, yang sangat baik gitu. Artinya YouTube channel ini bisa menjadi sarana untuk memunculkan kemampuan-kemampuan guru yang memang mereka punya bakat tapi selama ini belum tersalurkan gitu. Itu sebagai contoh. Kemudian juga sudah zaman internet nih Bapak Ibu, kayaknya kalau misalnya kita hanya kembali menggunakan metode-metode yang lama atau slide-slide yang lama, itu bukan saatnya lagi. Kita harus mampu mengembangkan ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Materi yang interaktif yang menarik, yang memang bisa dilihat oleh anak kita menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk mereka pelajari gitu. Yang keempat, itu ada di efektif dan efisien. Nah ini dia. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda satu sama lain. Ada yang senang belajarnya pagi, sore, atau bahkan belajar di malam hari sambil bersantai dan mendengarkan musik. Ada anak yang mau belajar sepi, ada anak yang ingin belajar suasananya ramai, ada anak yang ingin belajar juga sambil mendengarkan musik. Maka blended learning itu menjadi salah satu keuntungan juga, karena mereka bisa belajar dengan cara yang mereka minati, dengan cara yang mereka inginkan, dengan cara yang sesuai dengan tipe belajar mereka. Karena kan ada tipe yang belajarnya audio, ada yang belajarnya visual gitu kan. Ada yang harus ngelihat baru dia bisa menerima pelajaran. Ada yang cukup mendengar saja tanpa melihat. Ada juga yang campuran, dia harus memang audio juga video. Maka ini menjadi salah satu sisi positif ya ketika blended learning dilaksanakan. Tapi sekali lagi semua sistem yang sudah kita sajikan tetap bergantung kepada bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengemas semua sistem ini dengan baik dan tersampaikan kepada siswa dengan cara yang baik juga. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, anak-anak kita diapain juga ada saja yang memang punya perbedaan. Bahkan kita bertatap muka tiap hari juga sama juga, ada anak yang memang agak sulit untuk kita atasi, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran masa pandemik ini. Di akhir ini saya mau nyadut sedikit dari Helen Keller. Helen Keller ini saya cukup kagum bahwa dia ternyata sejak kecil memang sudah buta dan tuli sejak umur 19 bulan. Tapi dia mampu menjadi seorang pemikir, dosen, filsuf juga, dan pemikirannya luar biasa. Kita bacakan saja di sini apa yang dia sampaikan. Optimism is the fight that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Jadi optimisme adalah keyakinan yang mengarah kepada prestasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa ada harapan dan kepercayaan diri. Kenapa ini saya sampaikan di akhir Bapak Ibu? Karena bagaimanapun semua keadaan yang kita alami sekarang, ya Insya Allah dengan
kita dengan memiliki keyakinan, dengan memiliki harapan, dengan memiliki kepercayaan diri, insya Allah semua yang kita hadapi ini akan bisa kita lewati dengan baik. Dan tentu saja nanti akan berimbas kepada anak-anak kita, dan berharap tentu pandemi ini semoga segera berlalu sehingga kita pun juga bisa langsung bertemu dengan anak kita. Walaupun saya amati Bapak Ibu, jangan salah loh, sekarang anak-anak banyak yang sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Boleh Bapak Ibu silakan lakukan survei. Banyak anak sudah merasa nyaman, udah begini aja deh. Jadi generasi rebahan ya kalau kata Pak Ari kemarin. Ya mudah-mudahan saja apapun kondisinya ya, nanti pada saat kita tatap muka terjadi, semua ini bisa kita atasi dengan baik. Saya kira itu saya Pak Maulana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yusuf paparannya terkait dengan konsep pembelajarannya gitu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Yusuf ya. Kalau kita flashback di awal-awal kondisi pandemik gitu ya, mungkin kalau kita ambil ini kan kalau kita lihat kan mungkin ada 2 dinas di pemerintahan itu yang luar biasa berjibaku. Yang pertama dinas kesehatan ya gitu. Ketika pandemik ini dinas kesehatan pasti luar biasa tuh effortnya untuk mempersiapkan segalanya gitu. Dan yang kedua tentunya yang punya masa banyak itu adalah pendidikan gitu ya. Karena pendidikan pasti dari Sabang sampai Merauke dan itu melibatkan anak usia sekolah ya, artinya dari mulai TK, SD, SMP dan SMA gitu ya. Nah ini kalau kita mau sedikit melihat flashback dulu ketika pandemi ini ada kan dinas kesehatan tuh atau pemerintah langsung bikin rumah sakit COVID gitu ya. Gitu. Nah ini dinas Depok kenapa nggak bikin aja gitu portal belajar sendiri gitu yang sehingga jadi bahan rujukan. Karena kalau tadi saya lihat kan presentasi Pak Yusuf sangat normatif, misalkan guru harus begini, tapi karena kita memang tidak didesain ya pada waktu kuliah atau pada waktu pembelajaran untuk kondisi seperti ini, sehingga tidak punya guidance gitu kan gitu. Ya, ada waktu itu kita cari-cari nih, ini kurikulumnya mana nih, kurikulum pandemiknya gitu. Terus apa sih mau diajarin gitu ya gitu. Nah ini mungkin Pak Yusuf bisa sedikit menjelaskan gitu ya. Nah ini mungkin kalau dari kami di sekolah kok nggak bisa sih mungkin tidak membuat gitu ya dari awal portal belajar khusus Kota Depok yang memang jadi bahan rujukan buat teman-teman guru di sekolah, sehingga memang dari awal kita sudah punya kiblatnya nih gitu. Oh ini loh nanti yang kita akan berikan kepada Ustadz Diki. Mungkin silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Maulana. Sebenarnya bicara tentang kalau saya di kurikulum Pak ya, ketika di pemerintah kemudian memutuskan untuk belajar dari rumah ya. Ketika pemerintah belum mengeluarkan kurikulum di masa pandemi, maka Depok sudah duluan Pak. Apa yang sudah kita berikan kepada teman-teman waktu itu, panduan pembelajaran di semester pertama itu sudah di sana berisi tentang kurikulum di masa pandemi untuk baik PAUD, SD maupun SMP. Ya. Nah itu yang pertama kita dahulukan. Jadi sebetulnya kita lebih dulu, baru kemudian muncullah kurikulum dari Dinas Pendidikan, kurikulum yang disediakan, saya lupa nomornya berapa ya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita sudah mulai bergerak lebih dahulu, mendahului daripada kurikulum yang diterbitkan oleh pusat. Kedua, ketika kita ingin membuat role model, Pak, terus terang saja kita butuh sumber daya, ya, butuh sumber daya yang mencukupi untuk bisa membuat sebuah kira-kira framework pembelajaran khusus Kota Depok. Karena sebenarnya begini, ketika bicara pendidikan secara nasional, kita mau tidak mau kiblat kita adalah pusat.
Ya, tidak bisa otonomi pendidikan. Jadi beda Pak Maulana. Jadi punten. Jadi kalau saya menyatakan kita tidak bisa menyusun kurikulum sendiri yang tidak berkiblat kepada kurikulum pusat, walaupun kita sudah mendahului masalah kurikulumnya gitu ya. Nah, terkait berbagai portal yang bisa kita raih sebenarnya, ini yang kita laksanakan di semester 2. Maka itu di semester 2 kita melakukan berbagai terobosan, berbagai macam cara. Ada 8 Pak yang kita lakukan di semester 2 berdasarkan pengalaman di semester 1. Contoh, kurikulum yang kita susun di semester 1 ternyata terlalu idealis, tetap terlalu idealis walaupun sudah sangat sederhana silabusnya. Sudah sederhanakan, tapi dia ternyata belum mampu. Jadi saya kumpul lagi dengan tim pengembang kurikulum. So what we can do gitu kan. Terus gimana nih untuk semester 2? Maka sepakat semuanya, kita buat saja kurikulum itu berdasarkan pertemuan saja. Silahkan dihitung masing-masing. Contoh, ketika misalnya kelas 8 ya, 8 dihitung-hitung ternyata ada 20 pertemuan misalnya. Kelas 9 hanya katakanlah 16 pertemuan. Maka buatlah kurikulum sesuai dengan pertemuan itu. Kita tidak membuat kurikulum yang muluk-muluk yang malah kita nggak capai. Sesuaikan saja, karena toh dari pusat tidak ada kewajiban untuk katakanlah kurikulum itu diselesaikan secara tuntas kurikulum 2013 gitu kan. Dan ini belum dilakukan oleh daerah lain Pak. Jadi makanya kita sebetulnya kalau ketika bicara kurikulum menjadi rujukan ketika datang ke sini, kita sudah menyiapkan kurikulum semester 1 bahkan kurikulum semester 2. Kemudian juga contoh YouTube channel, walaupun YouTube sebetulnya hal yang amat biasa Pak ya. Tapi terobosan kita adalah salah satunya. Kita ingin supaya materi yang disampaikan oleh guru sampai kepada orang tua. Ini yang selama ini tidak kita capai, walaupun dalam keadaan tatap muka, kurikulum itu nggak pernah sampai kepada orang tua. Informasi ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, sehingga di awal kita minta kepada Bapak Ibu guru, tolong dibuat silabusnya. Tolong dibuat silabusnya, uraikan bahwa semester ini kita akan belajar A, B, C, D. Kelas 8 Bahasa Indonesia, kita akan belajar ini. Kira-kira ini upaya kita untuk supaya pesan ini sampai kepada orang tua. Jadi berdasarkan apa? Memang berdasarkan keluhan orang tua. Karena orang tua banyak yang tidak tahu, anak saya mau belajar apa dan sampai di mana gitu. Jadi memang yang kita buat itu ada satu antisipasi, jadi ada sesuatu yang kuratif juga Pak. Kuratif artinya kita melakukan terobosan berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini beberapa. Terus terkait dengan klinik belajar di sekolah yang kita harapkan juga mereka bisa melayani semua siswa yang memang punya masalah dengan klinik belajar. Lalu masalah psikologi orang tua, anak bermasalah dengan psikologinya, mungkin stres belajarnya, kita kerjasama dengan DPA PMK. Silakan, saya sudah share ya di grup contohnya itu. Biar mereka bisa punya tempat untuk mengadu, mereka punya tempat untuk bisa berkeluh kesah gitu. Kalau misalnya dengan sekolahnya mereka merasa malu gitu. Jadi memang Pak Maulana, kalau kita ingin membangun kurikulum secara khusus Kota Depok, misalnya ya, itu tentu kita tidak mampu melakukan itu. Bagaimanapun kiblat kita ke sana. Jadi ruang guru berbayar ya kalau di sini. Untuk yang diberikan oleh Kemendikbud itu menjadi salah satu sumber kita untuk bisa belajar gitu. Jadi emang nggak boleh bikin portal sendiri gitu Pak ya, Dinas Pendidikan gitu Pak? Ya, kita kalau bikin portal sendiri kita belum mampu Pak. Kita harus punya sumber daya dan punya sumber dana. Ini YouTube saja contoh yang kita lakukan itu kita pakai yang gratisan. Jadi atas nama distrik, tapi sebetulnya namanya bukan bisnis, tapi kita atas nama pribadi. Karena kita juga tidak menyangka ini pandemik akan seperti ini. Kemudian sebagai gambaran nih Pak, saya tidak mencari pembenaran ya. Semua program yang kita punya nih di bidang saya, dari di SMP aja, dari 12 sampai 13 program, itu semuanya dibabat habis oleh COVID Pak. Semua dana itu masuk ke COVID. Ini sebagai contoh. Saya punya program untuk contohnya laboran dan pustakawan itu menjadi kelemahan kita ketika bicara rapot mutu Kota Depok itu sangat lemah di PTK dan Sarpras. Artinya dua ini menjadi masalah. Mana yang bisa saya lakukan? Saya di PTK, di kualitas laboran dan pustakawan yang tersertifikasi. Dan tidak murah Pak. Untuk laboran saja paling tidak seorang kena 5 juta itu. Untuk bisa dilatih oleh PM4TK di Bandung. Dan hanya mereka yang bisa mengeluarkan. Saya anggarkan Pak. Contohnya begitu. Untuk pelatihan, baik mau negeri atau swasta, laboran, memang tidak banyak. Saya hanya waktu itu menggunakan baru 20 orang laboran, 20 pustakawan.
2 tahun terakhir ini semuanya dibabat habis oleh COVID. Jadi banyak program kami yang memang bahkan tidak bisa kita laksanakan. Yang reguler ya, yang reguler. Apalagi yang irregular, Pak. Yang reguler ya, semuanya ketika kita rapat dengan Bapeda, ketika rapat dengan BKD, Badan Keuangan, Pak, yang ini kalau bisa dihapus saja, Pak. Yang ini bisa dihapus saja. Ini hapus saja, Pak. Yang lainnya tidak, karena yang tidak bisa dihapus, Pak, gaji guru honor, itu nggak mungkin bisa dihapus karena menyangkut hak mereka yang memang harus continue. Yang menyangkut kegiatan sebagai contoh, Pak, itu pun tidak bisa kita lakukan. Tapi barangkali tantangan juga, Pak. Bagaimana kita bisa membuat sebuah portal yang bisa diisi oleh Kota Depok sendiri. Ini sebagai gambaran, kita bikin YouTube channel saja, begitu sulitnya kita untuk meminta guru untuk membuat video pembelajaran. Tidak banyak yang bisa, walaupun muncul juga beberapa yang memang bagus ya. Tapi kita punya kesulitan di situ. Ya, artinya ini kan kebanggaan mereka, Pak. Ketika mereka bisa memunculkan kemampuannya dalam hal pembelajaran, ternyata juga tidak semuanya mampu untuk mengeluarkan kondisi itu. Tapi saya kira ini menjadi sebuah tantangan, Pak Maulana. Saya setuju. Kenapa kita tidak membuat model sendiri ya dari Depok, tetap dengan mengacu kepada kurikulum nasional. Saya kira sementara itu, Pak Maulana. Ya. Karena memang tadi Pak, karena butuh ya mungkin sekolah-sekolah tidak punya, tadi kalau kita bicara sumber daya gitu, kemudian fasilitas gitu ya gitu. Itu memang yang mungkin sangat memberatkan buat mungkin teman-teman di sekolah lain gitu ya ketika terjadi kondisi pandemi ini. Sehingga karena kalau saya coba flashback ke belakang, itu intensitas misalkan pemahaman dalam pengelolaan kurikulum itu sepertinya akhirnya kayaknya jalan masing-masing sekolah gitu loh Pak gitu. Karena memang kayak seperti loss of control juga ya. Mungkin alhamdulillah sih sebenarnya ada pengawas ya. Pengawas juga sangat luar biasa gitu ya untuk mendampingi sekolah-sekolah dengan kegiatan-kegiatan supervisi gitu ya. Cuma tadi ketika bicara pembelajarannya gitu ya untuk konten dan sebagainya, itu yang kemudian sangat berat dirasakan oleh sekolah-sekolah. Dan kalau saya lihat juga mungkin kalau kan luar biasa nih kemarin sudah bikin Dinas Pendidikan Kota Bintang ya, yang Disdik ya gitu. Tapi kalau saya lihat ini memang kurang sosialisasi gitu ya, karena kalau ngelihat dari viewernya gitu kayaknya belum signifikan dengan jumlah siswa, jumlah sekolah gitu atau jumlah guru gitu yang ada di Kota Depok gitu. Nah ini bagian dari maintenance ya. Memang seperti apa yang mungkin bisa dimaksimalkan dari Dinas Pendidikan supaya mungkin teman-teman di sekolah lain tuh bisa mengakses atau bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan channel yang sudah dibangun oleh Disdik gitu. Silakan Pak Yusuf. Oke, saya setuju Pak. Pertama tentang masalah tentang kurikulum ya. Jadi pertama, pengawas itu adalah bagian dari tim pengembang kurikulum. Jadi pengawas, mereka lah yang secara teknis itu harus menyampaikan kurikulum ini ke sekolah-sekolah binaannya. Jadi memang ketika kita menyusun kurikulum misalnya di Depok nih yang kita sudah buat, maka kemudian kepanjangan tangan dari Disdik adalah pengawas. Mereka yang secara teknis bisa masuk ke sekolah-sekolah, bisa masuk ke kepala sekolah, bisa masuk ke guru, bahkan bisa masuk katakanlah A sampai Z-nya sekolah itu ada di pengawas. Memang di sini tugasnya pengawas Pak yang memang sangat berat untuk bisa menyampaikan ini. Sementara ketika kita pun mengadakan pertemuan ya, paling kita hanya bisa secara Zoom, secara virtual ya. Dan itu tidak maksimal juga. Sementara pertemuan secara fisik juga tidak memungkinkan. Maka kita serahkan ketika kita membuat selesai ini itu kepada para pengawas ya. Karena mereka pengawas pembina ya tugasnya mereka membina tentu. A sampai Z itu ada di tangan mereka. Kalau saya amati kan pengawas tuh udah punya grup biasanya, grup sekolah binaan ya. Saya misalnya mengawasin 15 sekolah, biasanya ada grupnya tuh. Maka 15 ini silahkan dengan intens itu bisa langsung bergerak oleh pengawas. Jadi mestinya memang pengawas, saya tidak bermaksud menyalahkan pengawas, tapi di sini yang lebih berperan ketika kita menyampaikan kebijakan itu adalah di pengawas yang sampai kepada sekolah binaannya masing-masing. Kalau ada kebijakan secara umum oleh Dinas Pendidikan yang perlu diketahui oleh semuanya, mungkin baru kita akan bergerak di Dinas
pendidikan. Karena secara teknis mereka yang paling bisa masuk ke dalam sistem persekolahan. A sampai Z-nya bahkan mereka sampai harus tahu Pak guru mana yang bermasalah, guru mana yang tidak. Sampai itu pun mereka harus bisa memahami karena ketika ada permasalahan di sekolah, kami nanya ke siapa? Ke pengawas, Pak. Ke pengawas pembina masing-masing ketika ada permasalahan. Kemudian tentang YouTube channel, betul. Saya setuju dengan Pak Maulana. Belum maksimal, belum optimal dilihat dari yang nontonnya. Jadi gini, permasalahannya. Kalau kita buat jadwal live streamingnya, misalnya di siang hari setelah anak-anak KBM, itu tentu akan berbeda ketika di pagi hari. Jadi gini, tadinya kita berpikir kalau kita adakan di pagi hari, masalahnya mereka bentrok dengan pembelajaran dengan di sekolah, gurunya. Ya. Belum tentu jadwalnya sama. Ya, karena itu ya udah nggak apa-apa. Jadi pagi itu kita anggap sebagai TPRI-nya lah. Di mana TPRI ada pembelajaran lewat TV, kita bisa nonton gitu kan. Dan biasanya mereka di pagi hari juga. Gitu kan. Nah, saya bilang kelebihannya YouTube channel, kalaupun di live show mereka tidak bisa melihat, itu masuk ke playlist. Di playlist lah nanti bisa diulang kembali, bisa dilihat kembali oleh siswa. Gitu. Jadi di playlist ini, jadi dia memang live-nya tidak bisa nonton, tapi di playlist bisa nonton. Sebenarnya Gebiar waktu awalnya YouTube channel, saya kira sudah cukup lumayan bagus Pak. Waktu saya lihat viewernya sudah ribuan waktu itu, sudah banyak sekali. Tapi memang di jalan ini ketika live show misalnya ya, saya kira yang nonton hanya sampai 30, 40 gitu kan. Jadi memang saya mengakui dari tim ini yang masih kurang Pak, masih kurang, Gebiarnya kita kurang ke teman-teman dari teman-teman guru juga. Pak semestinya gini Pak, kalau saya bayangkan kalau saya ngajar nih, saya bikin video, kemudian saya ngajar, kan saya bisa menyampaikan ke teman-teman, ke siswa ya. Siswa yang saya ajar aja udah berapa kalau mau dihitung ya, kalau mereka mau ke sana. Ini semuanya bisa kita lakukan. Nah, belum itu selesai, kita sudah di-ban oleh YouTube karena ada konten yang ini Pak namanya apa sih? Hak cipta ya. Ada lagu yang punya hak cipta diambil oleh guru, kemudian ditampilkan di YouTube, dan ketika kita munculkan ternyata dia diklaim dan dilaporkan ke pihak YouTube. Maka akhirnya kita di-ban selama 3 bulan. Jadi live streaming tidak bisa kita laksanakan. Jadi kalau kita ada kegiatan di Disdik pun kita tidak bisa lagi live streaming Pak gitu. Contohnya sebetulnya rencana saya kalau sekolah punya kegiatan dan mereka ingin kegiatannya tampil di YouTube streaming, itu kan kita tampilkan Pak. Contoh nih, Maulana punya kegiatan di sekolahnya, kegiatan yang memang bagus lah untuk bisa disebarkan di Depok, kita bisa gandeng kita bisa langsung masukkan tuh di YouTube channel Disdik Kota Depok, sehingga yang menyaksikan bukan cuma warganya sekolah dari SMPT Rahmaniah misalnya, tapi sekota Depok bisa kita lakukan. Itu cuman mentok Pak, ketika bicara sekarang ternyata kita di-ban, ini pelajaran berharga buat kami. Jangan sembarangan mengambil konten yang memang memiliki hak cipta ya. Baik hak cipta. Tapi terkait dengan pengawasan tadi Pak, saya setuju bahwa ternyata memang kita ada di masalah sosialisasi, plus mungkin pengawasan secara langsung tentang bagaimana kegiatan yang kita buat ini bisa langsung dilaksanakan di lapangan. Nah, terkait dengan masalah kurikulum, memang jadi kesannya sekolah itu dibiarkan. Tapi saya kira bukan dibiarkan sebetulnya. Diberikan panduan, cuma diberikan kebebasan. Ketika ada muncul kata merdeka belajar, orang mikirnya merdekanya merdeka sekali gitu. Sehingga dengan semerdeka-merdekanya jam belajar pun bisa mereka atur di luar ketentuan gitu kan. Jadi ini tentu harus kita luruskan. Makanya kita selalu koordinasi dengan pengawas Pak ketika terkait dengan masalah yang memang harus sampai kepada pihak sekolah. Begitu Pak Maulana ya. Baik, makasih Pak Yusuf. Mungkin dari rekan-rekan, dari teman-teman yang hadir di konferensi hari ini, kalau ada mau bertanya silahkan ya langsung saja gitu. Apapun tanya aja Bapak. Ada bersama kita Pak Yusuf. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Boleh bertanya Pak? Boleh silahkan Ibu, perkenalkan nama Ibu ya. Siapa, dari mana, umur berapa? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Nikotiana
dari SMP Islam Nurul Hidayah Pak Bojongsari. Oke, Jadi yang siap. jauh ini. Oh, Ya, lumayan di terima ujung kasih ya. yang pertama kepada host yang sudah memberikan kesempatan dan juga Bapak Yusuf atas waktunya untuk bisa memberikan hari ini ilmunya. Ya, yang pertama luar biasa sekali bahwa dengan judulnya saja sudah sangat menarik begitu. Ada apa nih? What next gitu? What's next? Nah, selanjutnya tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Yusuf sudah sangat menarik, slide-slide-nya gitu ya Pak ya. Slide-slide-nya bagus di situ contohnya. Selanjutnya juga tadi mengomentari tentang upaya dari Disdik Kota Depok khususnya yang sudah membuat channel YouTube Belajar Bersama Disdik Depok, dan kebetulan saya selalu mendapat notifikasinya bahwa memang di jam-jam yang di luar jam pelajaran, jadi bisa jam 1, jam 3, kadang sore, dan saya pasti ikuti dan bisa memberikan dukungan dengan like begitu Pak untuk sementara. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang karakteristik untuk pembelajaran interaktif. Tadi sudah 4 ya Pak ya. Nah, berdasarkan pengalaman dan juga di sekolah yang kami lakukan, kami ingin menambah ataupun memberikan sharing di sini bahwa selain fokus satu topik, lalu membagi waktu, memikirkan siswa serta materi yang enak dipandang. Yang kelima, ada juga yang disebut dengan apersepsi. Jadi di sini apersepsi ini menganggap bahwa bukannya anak itu datang kosong begitu, tetapi kita ingin memberikan pembelajaran yang menarik dengan bertanya sejauh mana mereka sudah tahu apa yang akan kita berikan. Jadi tidak hanya semata-mata ini loh apa, mengapa, dari mana atau bagaimananya itu hanya guru yang menyampaikan, tetapi kita bisa memberikan kegiatan apersepsi. Jadi ini sebagai pengalaman kami. Selanjutnya juga kita yang keenam bisa sebagai feedbacknya itu presentasi balik begitu. Jadi selama ini kan hanya guru yang memberikan presentasi, bahannya dari guru. Nah, untuk berikutnya bisa kita berikan tugas berupa presentasi ke siswa. Jadi siapa nanti yang berani tampil duluan maka akan mendapatkan reward-nya nilai begitu ya kalau ini anak-anak karena kita jarak jauh. Nah, yang menjadi ini Pak pertanyaan saya di sekolah kami memberlakukan ada konsultasi ini Pak. Jadi setiap hari ada 5 siswa kita jadwal itu konsultasi bentuknya, bukan belajar, bukan belajar urut begitu tidak. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai awal dari blended learning gitu kan? Ya, karena kita konsultasinya di sekolah apa di rumah masing-masing, Bu? Kalau yang konsultasi kita berikan ini Pak, Google Form, jadi pemilihan. Karena dari 5 itu misalnya setiap hari ada yang memang orang tua yang memang ini di rumah, tetapi kita membantu benar-benar siswa yang kesulitan dalam khususnya di misalnya kuota ataupun terkendala dengan HP begitu. Jadi ada yang tetap datang tapi di atas jam ini Pak, jadi jam 11 ke atas. Bisa jam 1, kurang lebih hanya 1 jam. Nah, mohon ininya, maksudnya masukannya untuk bukan pembelajaran. Saya pikir itu sebagai konsultasi, karena di awal dari Disdik kemarin kan ada edaran bahwa siswa diperkenankan atau guru yang melakukan kunjungan bagi siswa yang kesulitan, Pak. Jadi kami mengapresiasi itu, mohon pencerahannya. Dan terakhir ada sedikit. Tadi saya sangat tertarik dengan Confucius yang Bapak sampaikan, yang I hear and forget. Ada lagunya di Indonesianya ya Pak ya, biar ya? Untuk selingan ini. Saya gitu ya? Dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya lakukan, saya mengerti, saya kerjakan, saya pahami. Jadi ini juga untuk kita semua, maksudnya
Iya, buat luar guru-guru biasa, dan Bu. juga anak-anak Iya, Bapak. iya, iya. Ya, Wah, terima kasih Bapak. Yo, Assalamualaikum yo. iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Yusuf menanggapinya. Baik, terima kasih Bu Lila ya, panggilnya Ibu Bu Lila ya. Bu Lila apa Bu Nikotin nih? Nika boleh. Bercanda ya, bercanda Bu. Ya, Kalau boleh. kita Memang tidak tembakau. bercanda, kalau kita bicara masalah pendidikan dengan cara yang sangat serius, ya tentu nanti membebani pikiran kita Bapak Ibu. Gimana caranya kita cari solusi dengan cara yang enak ya. Jadi kalau di iklan sih itu buat kolesterol aja ada minuman yang enak katanya. Jadi ada obat yang ternyata enak. Baik. Terima kasih tambahannya. Saya setuju bahwa ternyata untuk belajar interaktif itu selain 4 tadi ya, tambahkan dengan apresiasi, di mana mungkin kita bisa berinteraksi dengan siswa ya, secara langsung menanyakan pemahaman mereka terkait dengan materi yang akan kita ajarkan, ataupun materi prasyarat ya, sebelum sampai kepada materi yang akan kita sampaikan. Saya setuju Bu, nomor 5. 6, presentasi balik, saya juga setuju. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil yang mereka miliki. Saya kira penting karena memang siswa itu perlu dihargai aktualisasinya, perlu dihargai kemampuannya, perlu dihargai effort atau usahanya. Saya setuju karena ada rasa bangga ya mereka bisa munculkan di situ. Dan halo? Ya, silakan Pak, Suaranya? lanjut Pak, terdengar Pak. Oke. Atau gini, saya matikan dulu videonya. Pas saya bicara, saya matikan videonya supaya hilang nih. Oke, suaranya kedengeran nggak, Pak? Ya, Kedengeran Pak, Oke, silakan. baik, nggak apa-apa ya. Jadi mau benar-benar bukan suara gaib ya, karena orangnya kelihatan. Jadi tentang presentasi saya setuju, karena bagaimanapun siswa itu pasti ada rasa berlomba Bapak Ibu ketika mereka disuruh presentasi tentang yang mereka sudah susun. Sejelek apapun mereka pengen dimunculkan kebaikannya, percayalah itu gitu. Kalaupun anak itu tadinya asal-asalan, ketika suruh presentasi mereka memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi tambah 5 dan 6 saya setuju. Makanya tadi saya sampaikan tadi, ketika saya menyampaikan 4, mungkin ada yang mau menambahkan silahkan. Karena ya sekalian juga ajang diskusi, saya juga bisa menambahkan referensi bahwa 2 poin ini bisa masuk. Baik, kemudian tentang konsultasi 5 siswa tiap hari, saya kira itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Karena kenapa Bu? Di 8 poin yang kita sampaikan untuk BDR di semester genap ini, salah satunya adalah sekolah membuat klinik belajar. Klinik belajar terutama bagi anak yang punya kesulitan. Kesulitan apa? Macam-macam. Kesulitan memahami pelajaran, kesulitan mungkin terkait dengan sarana prasarana yang mereka miliki yang mereka tidak punya. Selagi tetap menggunakan protokol kesehatan, saya kira 5 ini termasuk toleransi yang sudah cukup. Tapi jangan lebih dari 5 ya Bu ya. Kalau lebih dari 5 nanti kerumunan lagi gitu. Ya, kalau udah 5, apalagi 8 orang, nanti dikasih gaple, mereka main gaple malah ngumpul-ngumpul. Ya. Jadi silakan, itu termasuk ke dalam klinik belajar. Nah itu mungkin salah satu juga yang kita munculkan di semester ini, yang tidak ada di semester 1. Semester 2 ini di panduan langsung kita cantumkan, silakan sekolah membuat klinik belajar untuk membantu anak yang punya permasalahan di dalam pembelajaran, masalah apapun. Selain itu, siapa tahu kan juga ada masalah psikologis, makanya kita pun kerjasama dengan DPAPMK, itu juga yang tadi itu orang Purwakarta luar biasa mengapresiasinya, karena kita dengan DPAPMK masalah konsultasi belajar dengan DPAPMK. Masalah sinyal internet kita kerjasama dengan Diskominfo. Ada 1000 titik lebih Bapak Ibu di RW atau RT yang memang kita pasang di sana yang bisa digunakan oleh masyarakat anak-anak untuk belajar. Tentu dipilih lah, kalau komplek kayak Pesona Kayangan mah nggak mungkin ditambahin titik di RW-nya gitu kan, pasti mereka secara kemampuan sudah punya ya. Itu pun belum optimal Pak, tetap akan muncul permasalahan. Kenapa? Karena muncul kerumunan lagi. Pak RT, Pak RW akhirnya pusing lagi ngaturnya. Ada keinginan, betul Pak Mo. Jadi ketika kita jadi nobar ntar Pak di situ ya. Kita kemarin Pikon itu per kecamatan Pak. Per kecamatan kita pikon dengan camatnya, dengan lurahnya, dengan RT RW-nya kita munculkan dengan Diskominfo. Jadi mereka sampai kepada titik mana, sok mau digeser yang mana titiknya Pak, silakan. Jadi sudah sampai seperti itu untuk memastikan bahwa titik internetnya itu sesuai. Dan yang paling tahu kan Pak RT Pak RW, bukannya orang Diskominfo. Makanya kita nanya langsung, di mana posisinya? Oke, digeser Pak, jangan di situ begini gini, geser ke sini. Oke, kita geser. Permasalahan berikutnya muncul. Pak, dibatasin enggak? Kalau nggak dibatasin nih, anak-anak beres, orang tua pada ikut ngumpul. Nah, ini masalah lagi. Jadi, ternyata sarana yang kita
kerjasama yang kita sampaikan dengan Diskominfo juga tidak begitu mulus, artinya akan banyak permasalahan juga di lapangan. Tapi insya Allah ini solusi, Pak, yang mungkin daerah lain belum sampai ke sana ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi ini upaya dari Diskominfo untuk kerjasama dengan Disdik lebih dari 1.200 kalau nggak salah ya, titik yang bisa dijangkau oleh anak-anak untuk bisa belajar secara daring. Walaupun ada pertanyaan lagi, lah yang nggak punya HP gimana? Nah, pertanyaan berikutnya. Itu kan Pak, jadi masalah lagi. Akan muncul juga masalah itu. Tapi setidaknya Pak ya. satu persatu sudah kita sisir ya. Oke, itu klinik belajar Bu ya. Luar biasa. Ibu lagunya keren juga. Ini pertanyaan bisa dibunyiin ya. Itulah Pak Maulana, kalau dengan ibu-ibu tuh hobinya menyanyi. Kenapa anak-anak suka terbuai oleh ibu-ibu? Bahkan bapak pun bisa terbuai, itu masalahnya. Mudah-mudahan nggak Bu, bercanda saja. Ya. Baik, makasih Bu atas lagunya ya. Saya malah belum tahu kalau ada lagu seperti ini. Begitu Pak Maulana dan Bu Lila ya dari Nurul Hidayah. Terima kasih. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu sekitar maksimal 10 menit lagi. Ya. Oke, enggak, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung saja dibuka mic-nya. Pak Gun-Gun mana? Pak Gun-Gun kepala sekolah hadir ya Pak? Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun nih anak Pak Gun-Gun siapa lagi di sini? Mungkin kalau sambil nunggu nih Pak Yusuf, pertanyaan terakhir dari saya nih gitu. Enggak. Ini terkait dengan penilaian ya, kegiatan penilaian di sekolah gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu. Apa sebaiknya gitu tidak perlu penilaian gitu Pak Yusuf gitu. Karena ngelihat tadi dari sisi ini kan sekarang masih ada kegiatan seperti PH, PTS ya mungkin nanti PAS gitu ya gitu. Mungkin kalau tadi kita sepakati dari awal misalkan kita mau kurikulum berbasis skill misalkan ya gitu. Maka pola penilaiannya pun juga harusnya berbeda gitu ya gitu. Tidak lagi mengandalkan aspek kognitif ya, tetapi lebih kepada skill apa yang mungkin bisa diterapkan gitu. Nah ini mungkin bisa menanggapi Pak Yusuf gitu, karena sekarang ini kita masih jadi belajar gaya baru tapi penilaian gaya lama gitu. Saya betul Pak, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang out of the box nih pertanyaannya Pak. Betul. Jadi ketika kita misalnya menyampaikan usulan Bapak tadi, sebetulnya saya setuju Pak. Jadi ketika kita bicara situasi tidak normal, maka penilaiannya harusnya tidak normal juga. Mestinya. Tapi kita balikan lagi Pak. Siapkah sekolah melaksanakan penilaian di luar penilaian yang memang sehari-hari mereka laksanakan? Kita bicara kesiapan sekolah secara umum loh Pak. Kita tidak bicara kesiapan sekolah. Mungkin ada sekolah yang mampu ya. Kita sanggup kok, sumber daya kita oke gitu untuk melaksanakan ini. Sehingga, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana standar? Tetap ada standar, Pak. Artinya gini, dasar siswa itu bisa naik kelas. Karena dari Kemendikbud sendiri, ini contoh, Pak. Syarat untuk lulus, ada 3. Yang pertama, memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Itu sudah nggak bisa jawab lagi, Pak, kalau gitu. Memiliki nilai lengkap, semester 1 sampai semester 6. Yang kedua, memiliki kriteria nilai sikap baik minimal. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Artinya kebijakan dari pusat itu yang kita laksanakan memang seperti itu. Jadi bahwa penilaian tetap harus kita laksanakan. Mungkin dengan polanya aja apa yang berbeda. Karena itu mungkin tiap sekolah punya cara masing-masing dalam hal menilai siswanya. Jadi satunya tentu dengan kurikulum yang sederhanakan itu menjadi lebih sederhana juga. Artinya tetap aja Pak, ada pertanyaan, ada jawaban, tapi tidak serumit ketika halnya kita bertemu secara tatap muka. Jadi kalau menurut pendapat saya dengan kita mengacu kepada pusat, ya bahwa ternyata untuk kelulusan saja mereka sudah mencantumkan bahwa nilai rapot nomor 1 sampai semester 6. Dari mana kita dapat nilai rapot Pak? Kalau misalnya tidak ada penilaian gitu. Jadi tentu ada apa yang kita lakukan, tapi tentu lebih fleksibel, lebih lentur lah saya lihat. Sekarang contohnya saja, misalnya ini kejadian juga ya, ketika kita memberikan nilai jelek kepada anak, ya misalnya nilai katakanlah merah lah di bawah KKM, orang tua bisa nuntut kalau sekarang Pak.
Kapan ibu ngajarin anak saya? Bisa berkata begitu. Kapan ibu langsung misalnya berinteraksi dengan anak saya? Misalnya ya. Memang kita belajar secara daring. Artinya itu pun akan jadi pertanyaan orang tua. Makanya jadinya saya mengamati bahwa dari guru-guru sendiri standarnya itu jadi lentur. Nilai tetap ada, cuma lentur. Ya, lentur dalam artian mereka tidak bisa memberikan nilai saklek pada saat mereka seperti halnya pertemuan tatap muka. Dan itu selaras juga sih dengan bahwa dari pusat tidak harus menyelesaikan semua muatan kurikulum, Pak. Jadi kalau menurut pendapat saya, karena kita ngikutin kebijakan pusat, kita juga mungkin tanpa ada penilaian secara real seperti penilaian raport. Jadi ya barangkali kita tidak bisa sepenuhnya juga meniadakan penilaian harian atau penilaian tengah semester atau akhir semester yang memang mau tidak mau itu harus ada di raport, karena tanpa itu berarti anak tidak akan pernah bisa lulus gitu. Tidak bicara nilainya berapa, kalau saya amati ya, di poin yang ketiga aja mengikuti ujian sekolah. Sama kayak dulu mengikuti ujian nasional gitu. Artinya tidak bicara nilainya harus berapa, tapi dia ikut ujian sekolah. Berarti kan ada standar nilai yang memang harus diikuti, jadi standar ujian sekolah misalnya. Jadi tapi pemikiran tadi Pak, menurut pendapat saya itu bisa menjadi sebuah alternatif sebenarnya. Kalau pusat mau melakukan hal seperti itu, cuma kalau saya melihatnya kesiapan kita sekolah gitu untuk bisa memberikan penilaian dengan bentuk yang lain yang tidak dalam bentuk angka-angka harian, mungkin kita membutuhkan waktu lagi untuk membuat proses seperti itu. Mungkin begitu Pak. Jadi kalau saya merasa ya mau tidak mau sekarang penilaian itu masih perlu. Cuma itu tadi fleksibel, itu aja lah. Lebih fleksibel cara yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Barangkali gitu Pak Maulana. Baik, Maka yang lain kalau masih ada. Pak Yusuf, luar biasa. Teman-teman kan masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan gitu ya, kita coba akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya alhamdulillah karena beberapa kali saya ikut Zoom di Dinas Pendidikan, kayaknya Pak Yusuf belum muncul-muncul nih. Ini moderator aja. Ya Pak, saya mah kerjanya jadi moderator aja Pak. Oh jadi mudah-mudahan karena kan kita nggak tahu ya ke depannya apa yang sedang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi dengan kegiatan pada hari ini kita bisa tahu dan kita juga mempersiapkan lebih dini. Tadi ada kata blended learning, berarti kan persiapan untuk membuat 2 kurikulum ya, kurikulum pada saat anak-anak masuk sekolah seperti apa, kemudian juga pada saat nanti e-learningnya seperti apa, karena memang tentunya kita tetap menyiapkan kondisi yang tidak normal gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya dari rekan-rekan di Zoom meeting ini, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan literasi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Yusuf bisa memberikan pencerahan buat kita gitu ya, seperti apa yang perlu kita persiapkan ke depan dalam rangka untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat sekolah kita, dan tentunya buat masa depan anak-anak peserta didik kita gitu ya. Baik, sekali lagi ada lagi nih yang mau bertanya? Boleh lagi. Pak Yusuf, mungkin ada yang disampaikan? Dari saya Pak, tambahan Pak. Jadi begini, ini tambahan lagi sedikit nih. Nah, sebagai informasi, jadi gini Pak, ada ceritanya sedikit nih. Sebenarnya semester ini pada saat bulan Desember kita sudah menyiapkan pertemuan tatap muka sebenarnya. Berdasarkan SKP 4 Menteri. Saya sudah menyiapkan perwalnya, draft perwalnya, saya sudah siapkan data periksa sekolah, data periksanya orang tua, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, SE-nya Disdik, itu saya sudah konsep Pak semuanya. Jadi sebenarnya semester ini seandainya terjadi tatap muka itu kita sudah siapkan. Nah, kemudian kita rapatlah dengan tim Satgas COVID, waktu itu di Wali Kota ya, dihadiri oleh Pak Asisten ya. Semua fotokopi sudah kita berikan, semua konsep itu, konsep adalah konsep pertemuan tatap muka. Tetapi kemudian dari pihak Dishub, jadi ini kepala Satgasnya Pak Dadang, kemudian dari Dinkes itu menyatakan Pak, kondisi sekarang ini masih kita zonanya zona merah, oranye. Kalau boleh kita jangan tatap muka dulu. Maka semua konsep itu masukkan lagi ke balik meja Pak. Ini fotokopinya masih ada nih di tempat saya ini, masih banyak sekali ini. Konsep perwal Pak. Kami sudah menyiapkan.
saya sudah menyiapkan dengan teman-teman di distrik waktu itu, bagaimana kalau kita pertemuan tatap muka. Dan tatap muka itu ternyata yang kita ambil nanti juga blended learning, Pak. Jadi ini kemungkinan besar ya, nanti pada saat semester 1, kalau jadi kita diperbolehkan tatap muka, pasti bentuknya blended learning. Pasti ada campuran antara pertemuan tatap muka dengan daring ya, karena nggak mungkin kita tatap muka 100%. Orang ya Pak ya. Dengan pembatasan jumlah siswa itu sudah kita atur, Pak. Jadi insya Allah kalau nanti misalnya di semester depan kita tergantung kebijakan, Pak. Karena kami sudah menyiapkan dari Desember, ternyata begitu di hari H langsung cut, Pak Wali ternyata menyatakan jangan. Tidak, karena asal masukan dari gugus tugas COVID. Maka semua yang terjadi kita batalkan, kita ubah. Saya langsung kontak dengan teman-teman di distrik mengubah, udah kalau gitu kita kembali ke BDR. Tapi bagaimana BDR semester 2 yang beda dengan semester 1 gitu, Pak. Maka muncullah 8 inovasi tadi, antaranya YouTube channel salah satunya. Memang saya akui, kita belum optimal, Pak. Tapi kita Depok selalu berusaha untuk mengikuti kemajuan, mengikuti perkembangan yang ada. Jadi kami siap-siap PTM, ternyata kata Pak Wali, jangan PTM. Di waktu injury time, itu dikatakan PTM-nya tidak jadi. Maka semua waktu itu hasil rapat, Pak, diambil semuanya. Kita ambil semuanya, oke, ini kita simpan kembali ke bawah meja, jangan disebarkan lagi. Walaupun ternyata, Pak, ya itu tadi, susah juga ya. Kalau rapat bareng-bareng itu, ada aja yang bocorin hasilnya bla bla bla, itu kan belum kita jadi sebuah keputusan gitu kan. Ya itulah kira-kira dinamika kehidupan, Pak. Nah, setelah itu cut dalam waktu yang cepat kita harus menyiapkan BDR kembali. Tapi kata Pak Gadis, buat BDR yang beda dengan semester 1. Harus ada bedanya. Inovasi apa yang kita lakukan di semester 2 yang kira-kira di semester 1 terjadi kelemahan. Mungkin gitu, Pak. Jadi gambarannya. Mungkin ini kan hidden ya. Hidden yang tidak orang mungkin melihat sampai ke dalam-dalamnya distriknya ngapain aja sih misalnya begitu ya. Tapi ini Pak upaya yang kita lakukan dan ternyata memang mentok di sana. Jadi mudah-mudahan Pak nanti kalau misalnya semester 1 kita bagaimanapun harus siap dengan segala kemungkinan, entah itu dengan masih BDR ataupun ternyata kita sudah tatap muka. Tapi kalau tatap muka maka kembali kepada konsep blended learning yang akan kita laksanakan pada saat semester 1. Jadi makasih Pak Maulana nih mengadakan pertemuan seperti ini. Sebetulnya gini, banyak yang ingin kami komunikasikan, cuma itu tadi, gimana caranya kita berkomunikasi tanpa ada forum yang kita bisa sama-sama untuk melakukan diskusi. Kira-kira begitu Pak Maulana. Jadi ini sebetulnya terima kasih nih. Ini sarana kita untuk mungkin membuka sesuatu yang tadinya kita tidak tahu sebetulnya ya, tapi jadi tahu walaupun ternyata dengan pengetahuan tadi, banyak yang harus kita lakukan. Masih banyak kekurangan yang memang perlu kita perbaiki. Mungkin sebagai kata penutup dari saya seperti itu, mudah-mudahan forum ini ada manfaatnya buat kita semuanya, bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi buat saya tentu. Masukan-masukan dari Pak Maulana dan kawan-kawan tentang bagaimana sebaiknya kita mengolah pendidikan nanti di ke depan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan juga ini bisa kita lakukan di Dinas Pendidikan. Jadi gitu Pak Maulana, terima kasih sekali lagi. Dan di akhir ini saya mohon maaf ya, karena banyak ngomong itu pasti banyak salah Bapak Ibu. Saya senang bercanda. Takutnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Literasi semuanya, Alhamdulillah kita sudah diskusi dengan Pak Yusuf. Terima kasih buat Bu Lila ya yang sudah bertanya juga, buat rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kita doakan supaya Pak Yusuf tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu sukses gitu ya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tentunya sangat-sangat berat dalam kondisi seperti ini. Apalagi tadi kalau cerita injury time itu mungkin kalau perempuan nangis kali ya dari kamar mandi. Betul Pak, begadang Pak bikinnya. Ya baik, makasih Pak Yusuf, mudah-mudahan tetap bersemangat ya melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan buat rekan-rekan juga terima kasih sudah hadir. Kita tutup kegiatan kita dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, atas nama Allah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.